tinggal kita kasih. Yoi. Oke deh, siap. Saya buka dulu semua. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman Sobat FTX Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam ini untuk bergabung dengan kita nih dalam event FTX Indonesia yaitu FTX Talk sesi ketiga dengan tema prediksi tren kripto tahun 2022 bersama saya dari tim FTX Indonesia, Siras, dan juga dari salah satu brand ambassador FTX yaitu Mas Dimas. Sebelumnya saya infokan terlebih dahulu untuk kegiatan FTX Talk ini kita adakan setiap hari Rabu jam 8 malam dengan narasumber dari Mas Dimas sendiri. Nah, khusus untuk malam ini nih, kita sedang mengadakan FTX Talk dengan adanya hadiah eksklusif nih berupa 3 merchandise FTX untuk para penanya terbaik serta yang paling aktif nih di FTX Talk. Mungkin dari saya segitu aja. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Dimas sendiri. Silakan Mas Dimas untuk mulai acaranya. Saya persilakan. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Saya izin dulu ya. Oke, terima kasih Mas Siras atas openingnya dan selamat datang juga bagi para peserta FTX Talk ketiga pada malam hari ini. Di sini kita bakalan bahas topik yang menarik nih ya. Kita bakalan bahas tentang prediksi tren kripto di tahun 2022. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku kenalan diri terlebih dahulu ya. Jadi, perkenalkan nama aku Dimas, aku merupakan founder dari komunitas pejuang kripto Indonesia. Dan di sini dikasih kesempatan untuk menemani teman-teman di FTX Talk ini untuk membahas topik-topik seputar kripto. Yang topiknya malam hari ini adalah tren-tren kripto apa aja sih yang kemungkinan bakalan booming di tahun 2022. Karena sekarang kan hitungannya masih awal tahun ya, masih di bulan Januari. Jadi aku rasa ini topiknya masih belum lewat sih kayak gitu. Jadi mungkin di pembahasan kali ini kita juga bisa nanti nentuin ya sektor-sektor mana aja yang mungkin bakal booming dan bisa lah kita nanti untuk curi-curi start atau invest-invest di sana seperti itu. Dan ya kita bakalan mulai untuk tren yang pertama, tapi sebelum itu aku coba share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, jadi ini berdasarkan prediksi aku pribadi ya, teman-teman. Jadi kalau menurutku tren yang pertama yang masih bakalan booming di 2022 ini salah satunya atau yang pertama ini adalah dari sektor DeFi atau decentralized finance. Nah, jadi yang belum tahu nih aku bahas sedikit aja ya. Jadi DeFi ini merupakan ekosistem aplikasi keuangan berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank ataupun institusi keuangan lainnya. Dan di DeFi ini ada berbagai macam sektor. Salah satunya ada DEX atau Decentralized Exchange atau bursa terdesentralisasi. Ada lending ataupun savings protokol, itu simpan meminjam kripto ya, layaknya kalau kita simpan pinjam di bank. Lalu ada staking dan juga farming di mana ini mirip-mirip ya, di mana kita itu bisa menyimpan kripto kita dan untuk mendapatkan bunga atau interest yang rate-nya itu per tahun kayak gitu. Dan alasannya kenapa di tahun 2022 ini DeFi masih dirasa booming. Ya, sebenarnya ini DeFi ini udah booming beberapa tahun yang lalu ya. Tapi karena sekarang ini dari total value lock-nya aja udah makin banyak, jadi aku rasa DeFi ini masih perlu diperhitungkan di tahun 2022. Apalagi sekarang ini kan suku bunga bank ya, terutama itu kan masih rendah ya karena pandemi kemarin, dan otomatis nanti orang-orang itu masih cenderung
ingin berinvestasi ke aset-aset berisiko, terutama saham, kripto, terutama di DeFi ini ya, ketimbang kalau kita itu invest di bank. Nah, meskipun di tahun 2022 ini itu ada apa ya, ada berita kalau bakalan ada kenaikan suku bunga bank. Nah, meskipun begitu, tapi kalau kita lihat dari TVL-nya atau total value lock atau dana-dana yang tersimpan di DeFi ini kan cukup lumayan banyak ya di tahun 2022 ini. Kalau kita bandingkan ini kita bisa lihat aja ya. Di awal tahun 2021 aja TVL-nya ada di sekitar 30.000 miliar dolar. Nah, dibandingkan sekarang ini udah ada sekitar 130.000 miliar dolar. Ini kan nilai yang cukup banyak banget ya. Jadi meskipun nanti uh, suku bunga suku bunga bank itu naik atau bahkan worst case-nya adalah ketika 2022 ini crash pun atau harga-harga kripto itu turun sekalipun selama selama dana-dana yang tersimpan di DeFi ini lumayan banyak, itu aku rasa DeFi masih cukup potensial ya. Apalagi kalau nanti itu crash juga pun kan orang-orang bakalan memilih untuk staking ya. Karena ya meskipun kalau kita hold crypto itu kan nilainya itu turun karena harganya itu kan turun juga. Nah, tapi hal itu bisa diminimalisir kalau kita itu staking karena dengan staking kuantitas dari kripto yang kita punya atau kita hold itu kan bakalan bertambah. Makanya staking ini kalau market crash pun juga menjadi sektor yang lumayan potensial. Seperti itu. Dan nanti untuk token-token atau kripto-kripto yang mungkin ada di sektor DeFi bakalan aku share di belakangan aja ya. Kita akan membahas tren yang kedua yang masih cukup menarik di tahun 2022 ini adalah Metaverse dan juga NFT. Jadi aku bahas sedikit lagi ya. Jadi kalau yang belum tahu, NFT merupakan singkatan dari non-fungible token, yaitu merupakan aset digital yang memiliki smart contract yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan kripto. Dan NFT ini meliputi berbagai bidang ya. Sebenarnya itu seperti karya seni, video, terus musik, game, dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari NFT ini kan dia terdapat smart contract yang menjadi identitas kepemilikan yang tidak bisa tergantikan karena datanya itu tercatat secara terdesentralisasi di dalam blockchain. Nah, bagi teman-teman yang tahu ya, tempo hari ini kan ada sebuah project NFT yang lumayan booming ya. Ini ada dari Ghazali Everyday ya. Jadi dia itu hanya foto selfie, lalu dia share ke OpenSea, tapi berhasil orang-orang itu orang-orang itu banyak yang beli, bahkan dari total 933 item itu berhasil sold out semua, dan volume trade-nya sekarang udah miliaran rupiah ya, kayak gitu. Dan dari sini aja kita udah paham ya kalau kemarin kan sempat booming juga di Indonesia, dan oleh karena itu banyak orang yang mulai mengenal kripto, mulai cari tahu apa itu kripto terutama di NFT ini, dan makin banyak orang yang mungkin di 2022 ini mencoba untuk minting juga, mulai berkreasi juga di NFT. Makanya di 2022 ini kemungkinan NFT masih akan booming, karena kalau kita perbandingan aja orang-orang di dunia ini yang tahu kripto terutama NFT ini kan masih cukup sedikit banget ya. Makanya perkembangannya sih masih cukup menarik dari sektor NFT ini sendiri, apalagi didukung dengan nanti bakalan ada tren metaverse juga. Nah, bagi yang belum tahu ya, metaverse ini merupakan istilahnya kayak apa ya, dunia virtual yang kita itu bisa saling terhubung, dan kita itu bisa di situ bisa bekerja bareng, bisa bertemu, bermain dengan menggunakan headset seperti virtual reality atau kacamata augmented reality atau menggunakan smart device yang lainnya. Dan di adanya metaverse ini, kita tuh dimungkinkan untuk melakukan hal-hal seperti konser virtual, lalu melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mungkin bisa untuk menggunakan atau memperjualbelikan karya-karya digital. Dan di metaverse ini kan bakalan booming juga di 2022 karena
perusahaan besar sekelas Facebook aja udah mulai fokus ke metaverse ya. Bahkan dia itu mengganti namanya menjadi Meta. Nah, apalagi kalau di metaverse ini, item-item yang kita pakai atau kita perjualbelikan itu bentuknya si NFT. Bentuknya NFT, di mana nanti bakalan NFT dan juga metaverse ini bakalan perkembangannya itu beriringan karena saling berhubungan. Nah, dan ini kan metaverse masih 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 early banget ya. Jadi nanti di 2022 mungkin makin banyak project-project di metaverse yang bakalan potensial dan makin banyak boomingnya juga di 2022 maupun di tahun-tahun berikutnya. Dan kalau berdasarkan berita terbaru ya, ini ada berita terbaru kalau Australian Open atau ya kompetisi atau turnamen tenis lah di Australia yang diselenggarakan 17 sampai 30 Januari ini kalau nggak salah itu tuh diselenggarakannya tuh di metaverse nih teman-teman. Dia tuh kalau nggak salah juga di metaverse-nya Decentraland. Nah, jadi nanti para penontonnya itu tuh bisa jalan-jalan tuh di stadionnya, bisa lihat stadionnya, bisa melihat extra footage, bisa lihat live footage, serta nanti bisa dapat kesempatan untuk virtual meet up dengan para pemain tenisnya. Nah, maka dari sini kan banyak orang juga yang mulai mengenal metaverse itu apa, dan makanya ini juga bisa jadi pendukung kalau di 2022 metaverse ini masih lumayan booming dan cukup potensial. Dan yang selanjutnya yaitu tren selanjutnya ya, ini ada Web3. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar Web3. Di sini aku coba bahas sedikit. Jadi Web3 itu merupakan istilahnya kayak generasi ketiga, internet generasi ketiga yang dimana situs web dan aplikasi ini akan dapat memproses informasi dengan cara seperti manusia yang cerdas ya, melalui teknologi seperti machine learning, big data, teknologi buku besar terdesentralisasi maupun Internet of Things. Dan nantinya di Web3 ini data dalam internet ini bakal saling tersambung secara terdesentralisasi atau tersebar. Dan nantinya ini kan beda ya kalau dari web versi sekarang atau internet versi sekarang kan servernya ini kan masih tersentralize ya. Beda lagi kalau di Web3 yaitu servernya itu tersebar. Jadi misalkan ada server satu yang bermasalah, masih ada backup dari server-server lain kayak gitu. Jadi lebih sustain lah kalau di Web3 ini. Dan kalau boleh share ya, kalau boleh share nih ini, tapi teman-teman harus riset lebih dalam juga ya. Salah satu project Web3 yang aku pantau nih, yaitu ada yang namanya ini nih, Social. Jadi sosial ini merupakan social media network, ya kayak sosial media kayak sekarang ya, tapi bedanya dia itu terdesentralisasi di blockchain. Ini blockchainnya Solana sih. Dan di sosial ini itu memungkinkan siapa saja untuk berbagi konten dengan terdesentral, menghindari penyensoran, dan memberi penghargaan kepada para pengguna dan pembuat konten dengan cara yang lebih adil. Dan mengapa aku tertarik di sosial ini, kita coba scroll bawah ya. Nah, ini nih teman-teman. Sosial ini backersnya ngeri-ngeri nih. Ada Solana Ventures, ada Alameda Research, di mana Alameda Research ini kan venture capital yang membackersi atau membackingi platform yang kita pakai sekarang ya, yaitu FTX. Nah, makanya ini aku rasa perlu dipantau juga. Tapi teman-teman harap biar ya, atau analisa lagi, karena ini hanya prediksi pribadiku aja ya. Teman-teman harus research lagi. Dan kita next ke tren selanjutnya yang mungkin bakalan potensial juga di tahun 2022 ini, yaitu adalah ini nih, DAO atau singkatan dari Decentralized Autonomous Organization. Nah, jadi sederhananya DAO ini adalah organisasi yang dikelola oleh algoritma komputer sehingga tidak dikendalikan oleh manusia secara langsung. Jadi di DAO ini dia kan menggunakan smart contract ya. DAO ini dapat bekerja dengan
informasi eksternal dan menjalankan perintah berdasarkan informasi tersebut tanpa campur tangan manusia. Nah, dan DAO ini biasanya itu dioperasikan oleh komunitas pemangku kepentingan yang diberi intensif melalui semacam kayak mekanisme token lah kayak gitu. Jadi misalkan dia itu mau melakukan pengambilan keputusan. Nah, dia itu akan bentuk sistem voting di mana mereka uh, bisa yang bisa voting adalah member komunitas yang memiliki token dari project DAO tersebut. Dan DAO ini sih aku rasa bisa menjadi tren kripto selanjutnya karena konsepnya ini menarik untuk diimplementasikan di dunia modern. Uh, karena investor membentuk perusahaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena tadi ya sistem pemungutan suara dan juga aturan-aturan yang sudah disepakati oleh para member dinilai ini untuk bisa meminimalisir konflik seperti itu. Karena selain itu investor tuh dapat melacak dan juga men-tracking segala keputusan pemungutan suara karena semuanya itu terlacak di blockchain. Jadi misalkan ada suatu kegiatan misalkan penggalangan dana ya. Nah, kalau ada penggalangan dana itu kita bisa lihat nih, ini dananya dari siapa aja, terus nanti dananya ini dibelikan aset apa aja, dibelanjakan kemana. Nah, kita tuh bisa nge-tracking, investornya itu dapat nge-tracking digunakan kemana saja, karena semua itu tercatat di blockchain. Jadi lebih transparan lah kayak gitu. Dan itu aja sih mungkin kalau dari sektor-sektor kripto yang mungkin potensial di tahun 2022 kalau dari aku. Dan di sini selanjutnya bakalan aku share kalau dari segi makronya aja ya. Kalau dari segi makronya di tahun 2022 ini kemungkinan ini regulasi kripto bakalan makin banyak. Jadi kan kita tahu ya di tahun kemarin itu kan si China itu sempat ngeban penerbangan kripto, di mana semua penambang kripto tuh bondong-bondong pindah ke negara lain karena di China itu di take down kayak gitu. Dan contoh simpelnya aja kayak di Indonesia kan sekarang kan bakalan ada bursa kripto, di mana itu juga tanda kalau bakalan diregulasi juga kripto ini. Dan sekarang kan juga makin banyak negara-negara yang mulai aware ya terhadap kripto. Jadi aku rasa di 2022 ini ataupun di tahun-tahun selanjutnya bakalan banyak negara-negara yang mulai meregulasi kripto. Dan ini ada sisi baik maupun sisi buruknya ya. Kalau dari sisi positifnya atau sisi baiknya sih mungkin regulasi ini bisa memproteksi kita sebagai investor, keamanan investornya juga lebih terjaga. Lalu selanjutnya mencegah adanya money laundry. Terus selanjutnya ya mungkin bisa kripto ini bisa meraih pasar yang lebih banyak nih dari regulasi kripto karena kalau pemerintah itu meregulasi kripto berarti nanti bakalan ada orang-orang awam juga yang mulai uh, mulai cari tahu sebenarnya kripto itu apa. Nah, makanya ini bisa jadi kripto ini bisa memperoleh pasar yang lebih luas lagi dari adanya regulasi. Nah, itu dari sisi baiknya atau sisi positifnya. Tapi dari sisi buruknya itu juga ada nih teman-teman. Kayak misalkan kalau kripto itu diregulasi, otomatis nanti bakalan melawan semangat dari kripto itu sendiri. Karena kan semangat dari kripto atau spirit kripto kan terdesentralisasi ya. Dan otomatis kalau nanti diregulasi terdesentralisasinya ini bakalan berkurang karena nanti bakalan ada campur tangan pemerintah yang otomatis nanti bakalan tersentralize kayak gitu. Dan sisi buruk yang kedua yaitu kemungkinan bisa menghambat inovasi ya. Lalu industri kripto ini juga mungkin bakalan pindah ke negara lain karena contohnya kayak yang tadi ya, kayak di China tadi ya, banyak Bitcoin miner itu yang pindah ke negara lain karena di negaranya sendiri itu di-ban Bitcoin miningnya seperti itu. Dan yang terburuk sisi terburuknya yaitu membuat harga kripto turun. Dan ini udah pernah terjadi ya China tadi ya sebagai contohnya ketika China nge-ban kripto
kemarin Bitcoin-nya sempat harganya itu turun. Dan ya itu sih sisi baik dan juga sisi buruknya kalau dari regulasi kripto. Mungkin teman-teman nanti atau kita nanti bisa nunggu aja nanti perkembangannya di tahun 2022 maupun di tahun-tahun selanjutnya itu bakalan kayak gimana nih regulasi kripto. Dan yang selanjutnya ini yang terakhir adalah ini nih, eh, ada report dari Chainalysis, gimana nih bahasanya? Chainalysis. Itu kalau di akhir kuartal kedua 2021 kemarin itu adopsi kripto tuh sudah lebih dari 880% dari tahun sebelumnya. Nah, maka jelas ya di sini kalau di 2022 nanti diprediksikan akan banyak orang yang makin mengenal kripto, mulai membeli kripto untuk pertama kali, dan nanti semakin banyak merchant juga yang mungkin bakalan menerima kripto, dan makin banyak pula orang-orang yang mulai mencari apa ya, istilahnya penghasilan lah untuk mendapatkan keuntungan dari kripto. Dan mungkin karena kemarin kan di apa ya masa-masa bullish trend-nya ya, jadi makanya perkembangannya itu lumayan pesat. Saat tadi sempat 880-an% dan mungkin di 2022 ini masih akan berlanjut ya adopsinya, meskipun kemungkinan sih nggak bakalan sebesar kemarin, cuma ya bakalan tetap bertumbuh seperti itu. Ini berdasarkan dari report dari Chainalysis ya. Dan kalau dari aku sih itu sih teman-teman. Nah mungkin teman-teman di sini setelah ini bisa share opininya. Dan oh ya tadi lupa ya, kalau teman-teman itu pengen nyari kripto-kripto yang ada di kategori-kategori yang tadi aku sebutin ya, ada Web3, ada DAO, ada DeFi, ini teman-teman bisa cek aja ya di CoinMarketCap. Lalu teman-teman cek di sini ada kategoris. Nah, di sini ada banyak kategorinya. Teman-teman bisa search aja, misalkan aku cari Web3. Nah, ini di sini ada. Kita klik, lalu nanti bakalan muncul project-project yang ada di sektor Web3. Begitupun juga nanti kalau kita klik DeFi, nanti bakalan muncul kripto-kripto yang ada di sektor DeFi seperti ini. Dan oh ya, mungkin sebelum kita mulai ke Q&A mungkin bakalan share juga sih analisanya dari pergerakan Bitcoin ya di kali ini. Kita akan coba sedikit-sedikit analisa lah ya. Kita coba analisa bareng lah di sini. Bitcoin ini arahnya mau kemana sih sebenarnya? Oke, sebentar. Aku pindah ke Bitcoin terlebih dahulu. Oke, sebenarnya ini melanjutkan dari FTX Talk yang kemarin ya, minggu kemarin. Jadi di Rabu kemarin kan harganya ini masih di sekitaran sini ya. Tepatnya di 12 Januari kemarin sempat diprediksikan kemarin ya kalau Bitcoin ini ada potensi untuk mengalami pembalikan arah di yang tadinya itu turun dan dia diprediksikan akan mengalami pullback atau mengalami kenaikan ke atas. Yang targetnya itu di 45.000 sampai 51.000 US dollar. Tapi sebelum itu masih ada chance atau kesempatan Bitcoin itu untuk retest ke supportnya yaitu di sekitar area 41.000 sampai 40.000. Nah, seperti yang diprediksikan kemarin ya, ternyata harganya beneran turun nih. Harganya beneran turun, tes supportnya, dan sekarang kita tinggal nunggu aja nih. Kira-kira prediksinya yang kemarin itu bisa berhasil atau enggak ya. Karena selama Bitcoin ini harganya masih terjaga di area supportnya ini, maka kemungkinan harganya sih masih cukup aman sih, masih cukup aman dan ini bisa jadi area akumulasi yang bagus juga bagi Bitcoin. Yang targetnya nanti bisa di 45.000 sampai 51.000. Lalu gimana nih kalau misalkan dia jebol dari support? Oke, kalau dia jebol dari support kita bisa lihat support-support selanjutnya nih teman-teman. Kita zoom out terlebih dahulu ya. Nah, di sini udah aku tandai juga area support selanjutnya setelah 40.000 itu di mana.
yaitu di area 30.000. Atau di sini nih. Ya area sini lah ya. Area 29.000 atau 30.000 lah. Kenapa di situ merupakan support terkuat? Enggak terkuat sih, atau cukup kuat lah yang aku nyebutnya. Karena di harga tersebut tuh Bitcoin sempat mengalami pembalikan arah ya. Seperti kemarin di awal Januari tahun kemarin di 2021 kan harganya juga sempat turun ke area tersebut ya di sini. Tapi harganya berhasil dipantulkan ke atas lagi. Lalu di pas waktu crash kemarin di bulan apa ya kemarin? Mei sampai Juli kemarin kan juga sempat beberapa kali tes dari supportnya ya di area sini, tapi harganya nggak berhasil tertembus, tapi harganya malah naik ke atas. Nah, maka dari itu kemungkinan nih di nanti kalau misalkan 40 ribunya ini jebol, area 30.000 ini bisa jadi area akumulasi terbaik untuk Bitcoin ya. Jadi misalkan teman-teman itu pakai strategi dollar cost averaging, teman-teman bisa pantau area-area tersebut ya. 40.000 sampai 30.000 dolar untuk area averaging-nya. Karena kalau teman-teman nanti harganya beneran turun sampai sini ya, 30.000, lalu dia itu kembali lagi ke all time high-nya, itu kenaikannya udah 100% lebih. Makanya ini merupakan titik-titik yang perlu kita pantau ya, terutama untuk pergerakan Bitcoin-nya, seperti itu. Dan ya, mungkin itu dulu sih. Mungkin kalau dari aku. Jadi di sini kalau selanjutnya kalau teman-teman di sini ada pandangan lain atau opini lain, monggo deh diutarakan. Kita discuss bareng-bareng ya. Karena di sini kita sifatnya discuss lah ya, bukan aku yang ngasih materi sepenuhnya, tapi kita bisa discuss bareng-bareng kayak gitu. Seperti itu mungkin Mas Siras. Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas atas pandangannya. Wah, keren banget nih. Semoga teman-teman tercerahkan ya atas prediksi dari Mas Dimas dan mudah-mudahan bisa tepat nih prediksinya. Ini Mas Amin, Dimas, amin. kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Apa gimana nih? Boleh Mas, boleh Mas. Atau kalau mau teman-teman di sini mau share opininya, boleh-boleh sih. Nambah-nambah Iya. referensi Jadi juga. nggak cuma tanya jawab doang ya, tapi diskusi apapun lah perihal soal tren kripto tahun ini bagaimana. Boleh, boleh. Hmm. Mungkin sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan masuk Mas dari chat ya tadi di FTX Indonesia dari Mas Halim Kosasi. Eh, Dia ingin bertanya soal pandangan dari Mas Dimas nih mengenai potensi Doge itu, apakah nanti bakal mengulangi bull run yang signifikan seperti tahun lalu, di mana kita tahu kan si Mamang Elon bakal meluncurkan satelit Doge 1 ya, yang katanya bakal diluncurkan tahun ini. Nah, itu gimana tuh menurut Mas Dimas? Pandangannya gimana Oke. soal Doge? Oke, jujur kalau Dogecoin tuh kalau dari segi fundamental sih sebenarnya rada susah sebenarnya ya Mas ya. Karena ya gimana dia Iya, kan cuma om-oman aja ya. Om-oman aja. iya betul. Baik dari segi teknikal pun tuh sebenarnya juga lumayan susah karena dia tuh bisa tiba-tiba pump, lalu tiba-tiba down kayak gitu. Tergantung si Elon ya mau nge-tweet atau enggak Iya kayak gitu. betul. So kalau dari aku sih mending kalau Dogecoin ini cuma buat apa ya? Kalau dari aku sendiri sih cuma buat Hmm, lucu-lucuan aja sih. Kalau daripada teman-teman itu enggak apa ya, misalkan punya uang nganggur ya. Ya uang nganggur ya nggak apa-apa kalau mau dibeliin Dogecoin. Tapi jangan berharap banyak atau jangan naruh banyak lah di Dogecoin. Ya memang kemarin tuh sempat apa ya istilahnya kayak viral karena Dogecoin tuh sekarang udah ada Dogecoin Foundation-nya lah, di mana di situ ada Elon Musk, lalu ada siapa lagi kemarin? Vitalik Buterin ya kalau nggak salah di situ. Tapi iya, masih prosesnya Vitalik. masih. Nah iya, kalau dari aku sih masih kurang kalau dijadikan sebagai aset investasi dengan nominal yang lumayan banyak sih aku rasa jangan dulu deh kayak gitu mending
dikit aja kalau mau masuk buat lucu-lucuan aja sih kalau aku Mas. Ini kalau dari segi teknikalnya pun Hmm, sebenarnya rada susah sih. Gitu. iya Ya kita benar. tinggal Kemarin itu kan aja. juga, Hmm. nah kemarin kan juga kita tahu ya sempat naik berapa persen itu karena si Mang Elon bilang bahwa Doge udah di ini ya, ada di ACC sebagai alat pembayaran untuk Iya, merchant di Tesla Mars ya. ya. Oh, buat Tesla. Oke, baru tahu Iya, tuh. buat Keren merchant kayak. Tesla kemarin tuh. Itu sempat naik sekitar 10%-an lah gitu. Makanya saya sempat kaget kan. Oh, ternyata karena Iya itu. sih. Nah, terus kan eh mungkin dari user ini penasaran kalau dari pandangan Mas sendiri apakah nanti dengan meluncur satelit Doge 1 yang digagas sama Mas Elon apakah bakal membuat harga Doge kembali ke ATH ataupun sekedarnya aja tuh Mas. Oke. Mungkin dia penasaran soal itu sih. Agak gimana ya? Agak tricky sih sebenarnya kalau Dogecoin ini ya. Karena ya Iya. kembali lagi dia dari segi fundamentalnya aja kurang, apalagi dia itu supply-nya itu kan unlimited ya. Kalau Dogecoin ini kan ya, supply-nya unlimited, Unlimited. makanya itu bisa agak ngeri juga. Nah, tapi kalau tadi ada info kalau nanti di Mars ini kita bisa transaksi pakai Dogecoin, nah itu mungkin bisa jadi katalis bagus nih buat Dogecoin. Iya. Ya nggak apa-apa lah kalau mau kita itu pegang Dogecoin itu juga nggak apa-apa, karena aku juga ya nanti bakalan mungkin kalau beneran mau dijadiin mata uang nanti di Mars ya aku nanti belilah kayak gitu. Tapi tetap ya nggak banyak Iya, itu. buat Karena simpenan ini aja lah. Karena ya harga itu harganya aja volatil banget kan mas. Kadang naik tiba-tiba, kadang turun tiba-tiba kayak gitu kan ngeri ya. Kalau aku sih gitu ya teman-teman. Sorry nih di sini kalau ada Dogecoin Army, sorry. Itu Oke sih deh, teman-teman. paling dari pandangan Mas Dimas seperti itu ya untuk masalah investasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman-teman nih. Kalau mau bertanya apapun sama Mas Dimas silakan. Mau tanya dong, boleh? Yo, Ivan. Tanya dong. Ya, saya mau tanya tentang halving year. Biasanya kan Bitcoin itu ada halving year, 4 tahunan gitu. Nah, mestinya kan happen last year ya. Terus katanya diperpanjang gitu. Tapi ada orang yang bilang juga ya mungkin siklusnya udah nggak gitu lagi karena kedepannya ya kayak aset finansial lainnya gitu ya demand supply karena adopsinya udah banyak. Nah, nggak tahu kalau menurut Mas Dimas gimana, apa memang bakalan masih ada yang istilahnya halving year itu atau kedepannya ya memang udah nggak ada lagi, karena kalau influencer biasanya nggak tahu terpecah dua gitu. Jadi pengen tahu aja pendapat Mas Dimas gimana tentang halving year-nya 4 tahunan itu. Thank you. Oke, ini kalau pendapat pribadi ya, karena ya benar sih tadi sekarang banyak influencer yang terpecah dua nih. Ada yang masih kekeh ke apa ya siklus 4 tahun sekalinya, terus ada yang udah mulai nggak percaya di siklus 4 tahun sekalinya karena institusi sekarang udah banyak masuk. Dan kalau dari aku pribadi sih, kalau menurutku ya, ini Bitcoin apa sih namanya? Siklus Bitcoin rally-nya ini yang 4 tahun sekali ya, yang 4 tahun sekali ini sih masih cukup berpengaruh ya, masih cukup berpengaruh tapi agak agak berkurang pengaruhnya. Jadi gimana ya, agak 50-50 juga sih. Tetap berpengaruh, tapi pengaruhnya tuh kemungkinan nggak sebesar di tahun-tahun sebelumnya ya. Karena kan ini kita lihat ya Suaranya di apa? tahun-tahun. Halo, halo, aku lanjutin ya. Kan kalau di tahun-tahun kemarin kan setelah halving kan harganya naik tinggi banget ya. Dan kita bandingkan dengan yang terjadi di tahun kemarin, di 2021 sampai sekarang, ini kan setelah halving ya memang harganya itu naik tajam, naik tinggi banget. Tapi itu naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget lah. Kenaikannya itu nggak sebesar di tahun-tahun seperti tahun 2000 berapa ya? 2017 ataupun di 2013.
Ya, kayak gitu sih. Jadi kalau menurutku tetap akan siklusnya ini masih akan tetap jalan, tapi udah nggak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitu sih Mas. Karena ya Kan, benar tadi sekarang banyak Mas. institusi bahkan negara ini yang mulai campur tangan di cryptocurrency ini. Karena adopsinya tadi di awal juga sudah mulai Halo, melebar Isa. ya. Kayak gitu. Halo, Mas. Halo. Oke. Iya Om, bentar. Ini dari Om Ivan. Gimana nih? Ya, thank you, thank you. Thank you Mas Dimas untuk pendapatnya. Oke Om. Oke, Halo, Mas. siapa lagi nih? Atau tadi ada jawabannya yang masih dirasa kurang? Silakan. Mau nanya, Mas. Iya, nih ada siapa nih? Om Septrian. Shiba itu ke depannya gimana, Mas? Bagus gak proyeknya itu? Oke, Shiba Sama ya. Vexanium yang harganya malah naik segitu ya. Malah tak jual Vexanium. Oke, coba sedikit lihat harganya ada Shiba ya. Shiba. Oke. Kalau Shiba ini kan jujur kalau secara fundamental aku masih kurang mendalami kalau dari Shiba. Tapi sebenarnya kalau jujur-jujuran kalau dibanding Dogecoin sih masih mending Shiba ya. Karena kalau di Shiba ini uh, project-nya itu ada ya kayak Shiba Swap. Terus ya kemarin juga sempat ada project juga sih di Shiba aku lupa tepatnya. Tapi kan dia masih masih better lah dibanding Dogecoin kalau dari segi itunya projectnya atau fundamentalnya kayak gitu dan juga komunitasnya kan juga lumayan banyak ya. Kayak kemarin eh, harganya itu sempat naik tinggi juga di tanggal berapa ya? Di Iya. akhir-akhir 2021 kemarin ya, kalau nggak salah. Makanya sempat naik tinggi banget. Tapi kalau bagi para traders nih, Shiba ini sih cukup dipakai untuk itu aja sih, untuk trade, untuk kalau kalau aku sendiri sih cukup buat trading-trading aja sih, atau jangka-jangka pendek lah. Karena ya Oh, kita lihat sendiri nih di story harganya. Kalau kita lihat story harga kan udah apa ya, mencakup semuanya, udah tercermin di sini ya. Itu kan harganya tuh bisa naik tinggi banget, tapi juga bisa langsung turun secara bertahap kayak gini nih. Nah, jadi kalau menurutku ini sih juga untung-untungan juga sih kalau di Shiba, karena ini juga termasuk dalam kategori apa ya, meme juga gak sih Shiba ini, meme anjing-anjingan kayak gitu. Tapi kalau dari segi fundamental masih cukup lumayan sih kalau dibandingkan sama Dogecoin kayak gitu. Jadi kalau disuruh milih kalau project meme atau project anjing-anjingan yang memang Mas, punya ya. fundamental lebih milih Shiba ini sih aku daripada si Dogecoin-nya. Nah, tapi gitu untuk dapat kenaikannya atau capital gain-nya ya kita harus sabar-sabar aja nih karena kita kan nggak bisa memprediksi ya. Ini itunya atau bandarnya ini tuh mau gorengnya kapan aja karena di sini juga naiknya kan tinggi banget terus tiba-tiba turun ya. Kalau Ya. mungkin kalau kasarannya kalau kita analisa pakai teknikal aja kasaran aja ya ini bisa jadi salah juga karena kalau di koin-koin kayak gini tuh agak susah sebenarnya. Nah kalau dari teknikal kasarannya aja sih sebenarnya kalau di Shiba ini udah ada di support nih, ada di ya area sini lah. Ini aku nggak bisa nyebutin karena nolnya banyak banget. Jadi kalau sekarang kalau dari segi teknikal itu Shiba udah di support. Tapi ya apakah ini bakalan tertembus atau enggak supportnya ya kita tinggal tunggu aja nanti sama bandar-bandarnya apakah masih mau goreng Shiba lagi atau enggak. Tapi tetap ya kalau dibandingkan sama Dogecoin kalau dari fundamental lebih better Shiba Inu kalau dari aku pribadi ya teman-teman. Kayak gitu. Mungkin teman-teman Kalau bisa Vexanium dior itu, lagi Mas. ya. Ya gimana Om? Bukannya Siwa Ini itu Om. udah ketinggian ya bang? Halo, halo, gimana? Shiba Inu bukannya udah naik
jutaan persen. Iya, kan kemarin sempat naik, iya bahkan jutaan persen ya di 2021 kemarin. Udah tinggi Ya, tapi banget kan itu. setelah itu kan langsung turun kan Om. Tuh lihat dari sini ke sini tuh udah turun berapa persen nih? Nah, udah sekitar 70%. Nah, jadi yang sempat beli di pucuk sih sekarang ya agak mikir-mikir juga sih. Ya, RP1 beli. nah, ya tuh yang beli-beli di pucuk tuh. Sekarang gimana kabarnya tuh? Ikutan-ikutan hype ya. Tapi asik sih sebenarnya ya ngikutin koin-koin anjing-anjingan kayak gini karena ya kita mungkin bisa aja sih kita nyebar nyebar duit ke koin-koin anjing-anjingan kayak gini tapi dikit-dikit aja per proyeknya dikit-dikit aja siapa tahu nanti tiba-tiba ada influencer ataupun bandar yang goreng bisa dapat untung ratusan persen bahkan ribuan persen ya kayak si Shiba Inu kayak gini gitu sih Om. Nah, Mas, intinya kalau tahu momen sih ya, Mas. Kalau koin-koin kayak gitu kan, misalkan lagi hype nih, ya buru-buru dijual deh gitu. Jangan malah masuk, karena itu udah siklusnya koin micin. Iya. Mas, kalau Jangan. Vexanium Mas, bagus kayak Vexanium ya Om. Tanya dong, masih Ya boleh gimana nggak? Om? Oke Om Septrian dulu deh. Gimana Om? Satu lagi deh, dari Mas Septrian. Kemarin tuh harganya naik lumayan Vexanium. Oke. Vexanium. Efek. Vexanium di sini bisa nggak sih di? Nah, coba dulu. Itu proyeknya Dudek ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya di Nggak sini? ada. Oke. Nggak ada kalau nggak terdetek di TradingView ya. Oke, Vexanium sih menurutku itu ya. Itu kalau nggak salah yang project blockchain asal Indonesia itu ya Vexanium. Ya, itu di Dudek ya. Iya, di Dodax. Kemarin harganya sempat naik. Punyaku saudara Berapa persen Om? harganya naik. Apa Mas? Ya kemungkinan itu sih ada katalis bagus misalkan dia bikin fitur baru mungkin atau bikin project baru gitu mungkin di blockchain-nya makanya bisa ngepam ya mungkin yang tadi Om Septrian bilang cuma aku lihat kayak itu ya mungkin bakalan booming juga di kedepannya Vexanium itu asalkan dia itu bisa ngeraih dari segi komunitasnya ya karena aku rasa dari komunitasnya untuk sekarang sih masih kurang untuk Vexanium tapi barangkali nanti bisa bisa berkembang lagi asalkan kuncinya di komunitasnya itu sih asalkan komunitasnya itu makin banyak makin solid kalau dari segi harga kayaknya mengikutin sih kayak gitu kalau dari Vexanium karena jujur aku belum ngikutin Vexanium belum terlalu ngikutin Vexanium karena di exchange besar kan juga belum muncul di TradingView ini juga belum muncul juga karena mungkin Vexaniumnya masih listing di market cuma beberapa market aja ya contohnya yang tadi Om Septrian bilangin gitu ya kembali lagi sih kalau Vexanium semoga komunitasnya makin solid lagi atau makin banyak lagi karena itu bisa nge-drive harganya untuk naik lagi sih Om. Tapi prediksi kedepannya itu BTC nggak akan down ya. Namanya itu nggak akan downtrend ya Mas. Maksudnya itu yang naik masih bertahap nggak ke bawah atau BTC itu Bitcoin. Nah Om Septrian ini trader atau investor nih karena kalau dari kacamata investor ini Bitcoin itu masih sangat bull banget ya masih sangat bullish banget ya meskipun nanti di 2022 dan nanti bakalan ada isunya itu crash nah tapi kan bakal ada recovery-nya di situ di akhir crash dan kemungkinan setelah crash bakalan ngepam ratusan bahkan ribuan persen lagi karena tadi ya berdasarkan supply and demand-nya kan Bitcoin sangat terbatas dan juga sekarang adopsinya itu sudah makin banyak. Kalau dari segi investor sih masih sangat bullish. Sharing ya Mas. Oke. Soalnya ya kayak BTC sendiri kan itu kan
umpamanya kan kayak bapaknya koin, umpamanya BTC Ya, bergejolak, terus koin lainnya, emaknya lah. terus saya tak takutnya kan di situ. Hmm, Kemarin pernah di futur, koinnya lainnya bagus, BTC ada berita down, harga anjlok, futur ikut anjlok, kena ya benar. liquid. Makanya Nah, bingung gitu. oh berarti Om Septrian ini itu ya trader ya. Oke, Makanya itu sih jangan BTC. benar banget. Benar Om. Kalau trader, terutama yang trader futures ya. Kalau trader futures tuh wajib. Kalau aku nyebutnya ya, kalau aku nyebutnya wajib sih, wajib untuk mantau harga Bitcoinnya juga. Kayak gitu. Karena ya benar tadi, Bitcoin kan emaknya semua kripto ya. Kalau Bitcoinnya anjlok, semua kripto bakalan sedikit Kalau banyak bakalan terpengaruh. eh, Kayak gitu. Jadi kayak wajib untuk mantau Bitcoin juga sih. Ya gimana Om? kayak tahun 2021 kemarin kan, Bitcoin yang flash sale 11.11, 11, 11. 11.11 di harga tengah malam itu hancur, itu dimainkan well apa itu marketnya sendiri? Kok tiba-tiba tengah malam harga paginya hancur segitu banyak dropnya sampai kena liquid ya. 11, 11 ya. Oke. Kalau harga 11 tiba-tiba anjlok sih, ya pasti ada whale yang jualan sih Om. Pastinya ya, pasti ada pemain besar yang jualan ya. Tapi di situ kemungkinan tetap ada atau kita juga bisa lihat nanti apa itunya eh, katalisnya. Kita bakalan dapat juga ini tahu ini tuh whale kenapa pada jualan ya? Atau karena ada regulasi yang mengancam kayak di China kemarin ataupun kemarin ya yang sempat di FTX Talk kemarin ya ada isu-isu negatif kayak di Kazakhstan kemarin hash rate-nya itu turun. Nah, makanya itu harganya anjlok tiba-tiba banget kan kemarin ya Kazakhstan itu. Nah mungkin ada faktor-faktor eksternal lain sih Om kenapa kok bisa Bitcoin itu anjlok dan mungkin dari katalis-katalis itu mempengaruhi para whale untuk jualan lah istilahnya kayak gitu pasti ada katalisnya sih Om. berarti Gimana Om? kayak yang kasus Evergrande, sama pernah dengar Oh Evergrande ya, itu yang ya Evergrande gagal bayar itu ya, gagal bayar sebenarnya, utang. nah itu sebenarnya dia bermain di dalam dunia itu ya, sebenarnya itu bandar ya sebenarnya well ya, cuma menutupi dirinya harganya sampai Bitcoin jatuh kan, apa gitu kan. Oke, sebenarnya sih Evergrande itu eh, nggak secara langsung ke kripto sih Om, nggak secara langsung ke kripto. Jadi Evergrande setahu gue ya, setahu sorry kalau ada salah. Jadi Evergrande kan kayak sebuah perusahaan di China itu tuh yang istilahnya tuh kayak ngutang. Jadi Apa Evergrande Bitcoin? itu perusahaan 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 besar banget, perusahaan besar dia ngutang tapi dia itu gagal bayar lah dan singkatnya karena gagal bayarnya itu tuh bikin orang-orang tuh pesimis nih di terutama di perusahaan-perusahaan besar apalagi karena sekelas Evergrande aja bisa istilahnya kayak hancur ya kayak hancur apalagi nanti kemungkinan bisa merembet-merembet ke sektor-sektor lain makanya pas isu Evergrande kemarin kan sebenarnya kan bukan kripto aja tuh yang turun Iya. karena saham aja kan waktu itu turun juga kan ya oh ya karena isu Evergrande itu nah kan makanya sebenarnya nggak secara langsung ke kripto juga sih karena saham-saham itu juga terpengaruh juga karena isu Evergrande yang apa ya gagal bayar lah itu dan sekarang isunya sih masih berlanjut ya sampai sekarang si Evergrande itu ya kita tunggu aja nanti perkembangannya kayak gimana cuma nggak secara langsung ke kripto sih Om nggak secara langsung ke kripto Paham. gimana Om Sudah paham sorry ya mas. kalau ada kurang ya soalnya kurang mengikuti juga sih kalau Evergrande karena setahu aku Evergrande itu perusahaan yang Mas nah gagal ini bayar utang itu yang halo mas, oke ini yang sampean yang kamu buat ini di market FTX ya, ini peta ini apa tuh, chart eh ya chartnya ya.
Ini Oh, chartnya dari market FTX, tapi ini pakai itu Om, apa toolnya atau websitenya pakai TradingView. Cuma marketnya ngambil dari FTX. Gitu sih. Karena kalau di TradingView kan kita bisa lebih leluasa ya kalau menganalisis chartnya gitu. Tapi untuk marketnya ngambilnya dari FTX karena kan ya kita tradingnya di FTX gitu. Oke. kalau FTX itu eh, trading yang tipe cross itu nggak ada ya? Ya Mas ya? Tipe cross gimana Om? Kayak cross Feature-nya ya. margin, isolated gitu loh. Gak kayak di Binance ya? Kalau FTX kan emang dia tuh cross Om. Kalau di features-nya ya. Dia tuh kan emang cross. Jadi nggak ada fitur isolated. Jadi Ya, dia sistem kalau di FTX tuh cross margin lah. Nah, jadi eh, kita juga perlu stop loss di situ biar gak kena liquid. Kalau di FTX ya, kalau FTX terutama di trader futures wajib. Kalau dari aku saran sih wajib pakai stop loss kayak gitu. Oke, mungkin eh, next penanya mungkin Om, karena tadi kayak ada yang mau tanya juga Pagi deh, Mas. atau mau discuss deh. Siapa tadi ya? Siapa Om? Pagi Siapa Mas. Om Siras? Halo. Lalu Malam. Oh, Om Herian. Oke, Pak RT, Om Herian. Mau mau tanya gambaran koin Zero Crypto.com gimana? Sorry, apa Om? Mau tanya koin Crypto.com CRO. CRO Om, CRO. Oh, Crow ya. Iya, Gimana Crow. gambarannya? Oke, ini itu ya. Tokennya atau koin dari itu ya. Exchange ya, Crow ini. Iya, Ya, crypto.com itu. Oke. Sebenarnya ini kemarin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu juga lumayan bagus ya trennya karena dia juga udah mainnet juga ya. Aku lupa nama mainnetnya apa. Pokoknya tahun kemarin juga sempat mainnet dan itu mungkin bisa jadi katalis bagus juga buat Crow. Dan Crypto.com ini kan kemarin juga eh, apa ya mensponsori tim atau arena juga sih stadion, kalau nggak salah. Ah oh ya stadion juga ya stadion, mungkin itu bisa jadi stadion basket. katalis bagus Ya, juga nih buat si Kronya. Cuma kalau dari teknikalnya terutama karena kalau dari segi fundamental sih setahu ini ya token exchange terus kemarin juga sempat bagus juga trennya karena dapat katalis bagus makanya di tahun kemarin ya di akhir tahun kemarin harganya itu naik kenceng banget terutama ini naik iya, kencengnya nih gara-gara kencang. mainnetnya ini nih gara-gara mainnetnya kemarin dan ya setelah mainnet setelah naik kenceng dia koreksi kayak gitu dan sekarang koreksinya dari all time high-nya udah turun berapa persen ya 80%. 50-an persen 50% dan ya untuk mau kalau Om Herian mau beli mungkin bisa tunggu di area sini sih ntar area-area sini di sini ada Ya, support kecil di sini juga ada support lagi bentar nih aku tandai ya ini kalau yang spot ya teman-teman kalau yang 40. spot ya nanti kalau Iya, yang featuresnya spot. kita Spot. coba lihat lagi oke kalau untuk spotnya ini aku lihatnya dari time frame daily kalau lihat dari time frame daily untuk support-supportnya mungkin bisa yang diperhatikan adalah di area 0,37 dolar lalu selanjutnya ada di 0,31 dolar. Nah, di area situ ada area support yang mungkin bisa jadi area pembalikan arah dari si koin Crow ini. Kayak gitu. Karena kalau dari sekarang sih, kita kalau lihat dari daily ya, kalau dilihat dari daily sih ada kemungkinan si Crow ini masih bakalan turun ya. Masih bakalan turun. Jadi mungkin seperti ini sih gambarannya. Saya turun gak buka ke briefing Pak. 0,37 mungkin. Nah, baru setelah itu ada kemungkinan dia bakalan reversal. Kayak gitu sih untuk yang Crow, terutama yang spot ya. Karena kemarin
harganya udah naik kenceng, jadi ya wajar aja sih kalau ada koreksi kayak gitu. Gitu Makasih, sih, Pak. Om. Apakah udah jelas atau kurang, Om Herian? Ya, jelas. Mantap. Bang, Oke. kamu heavy bang. Halo, gimana? Bang Dimas. Enggak. Oke, buka coba VIP. Ke buka Om. Mas Ada Joseph nih VIP. ya. Oh ya, boleh tadi ya, Om Setrian ada VIP ya sebenarnya, ada VIP PCID, tapi teman-teman harus daftar FTX. Syaratnya adalah daftar FTX melalui link yang tadi udah di pin message sama Om Siras. Jadi silakan cek grup FTX-nya, cek di situ. Silakan daftar FTX lewat link di situ, nanti bisa join. Dan apalagi di sini bakalan ada itu ya, giveaway ya nanti, bakal ada giveaway mana nanti pemenangnya juga bisa dapat kesempatan untuk join ke VIP. Ya kan Mas Iras? Soalnya sudah bosen di bidet. Betul. Kayak gitu. Mungkin nanti Izin next ya, ini bertanya, ada siapa nih? Mas. Om Joseph. Om Joseph mungkin bisa bertanya, Bang Siras, salam kenal juga semuanya. Bang Dimas, ini boleh nggak ceritakan tentang background-nya Bang Dimas sedikit secara singkat? Oke. Jadi tadi juga sempat kenalan ya. Aku Dimas, aku merupakan founder dari komunitas pejuang kripto Indonesia yang juga partneran juga sama FTX. Kalau dari background pribadi sih sekarang sih masih menjabat sebagai mahasiswa, di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Dan kalau dari pengenalan dari kripto ini sebenarnya sudah cukup bisa dibilang lama ya, karena aku kenal itu di 2000, kalau nggak salah 2015-an. Nah, Lama waktu yuk. masih SMA. Nah, tapi ya ini nih Om, ada itunya nih. Aku kenal 2015, tapi setelah itu tuh waktu SMA ya. Tapi nggak secara beruntun intens di kripto, karena waktu itu setelah SMA, setelah lulus tuh mulai vakum tuh di kripto. Mulai vakum beberapa tahun gitu. Nah, balik ke kripto lagi, mulai intens ke kripto lagi mungkin ya sekitar berapa ya? 3 sampai 2 tahun terakhir ini sih. Tapi jadi kenal dari 2015 sampai sekarang, tapi nggak terus-terusan intens di kripto kayak gitu. Karena dulu waktu SMA tuh itu zaman-zamannya masih main di Bitcoin Talk ya, masih nyari-nyari duit di situ, asik sih. Ya, Itu masih zaman-zamannya Faucet, Bitcoin Talk tuh harganya Bitcoin masih ratusan dolar lah, masih rendah banget, murah banget waktu itu. Dan sayangnya nggak di hold. Iya, Indodax masih namanya itu masih bitcoin.co.id. VIP. Ya Bang Dimas, Om Joseph. kira-kira kalau daya tarik dari Bang Dimas ini untuk mengikuti blockchain, apa yang membuat daya tarik untuk mengikuti blockchain ini, Bang Dimas? Daya tarik mengikuti blockchain dan kripto ya. Oke, yang nggak bisa dipungkiri, yang nggak bisa dipungkiri yang pertama adalah uang juga, duit. Jujur banget ya, anjir. Oke, jadi itu yang pertama, itu mungkin. Tapi ya, yang ada alasan-alasan lain sih sebenarnya. Kayak aku juga tertarik terutama di teknologinya sih Om. Sorry. Oh ya, di teknologinya kan blockchain ini teknologinya itu menurutku keren banget ya. Dia itu udah bisa mencatat berbagai banyak transaksi tanpa terpusat ya, karena terdesentralis juga. Kan sekarang juga mulai banyak perkembangan teknologi yang menggunakan di metaverse. Terus ya tadi yang sempat disebutin di awal ada Web3, ada DAO juga. Nah, dan itu buat pengen itu sih mempelajari lagi blockchain itu kayak gimana, mendalaminya kayak gimana. Makanya tertarik sih di blockchain ini kayak gitu. Mas, kalau naik developer kan sekarang banyak juga kan dari luar tiba-tiba rupul atau scam. Sorry, ini agak keputus-putus nih di aku. Internet itu apa ya?
Gimana? Saya ulangi boleh, Bang Bang Dimas? Halo, Halo, Mas Dimas. Bang. Halo, Halo, halo Bang. keputus. Halo, gimana? Halo, Halo Bang Dimas. ada jelas. Silakan Mas Iya, Joseph, silakan bertanya lagi. Wah, iya bisa mau nanya nih kalau misalnya mengenai eh, developer yang dari luar negeri, contohnya kan Aduh, itu kalau masih misalnya putus-putus ya. Rukul atau Sorry Om Joseph, mungkin aku coba live bentar dulu ya. Ini mungkin jaringanku atau siapanya nih yang macet-macet ya. Sepertinya jaringan Mas Dimas, coba deh. Oke, aku coba live dulu deh. Iya. Mohon maaf Halo, ya Mas. sebelumnya, ini dari Mas Dimasnya ada masih kendala. baik Bang Mas Siras? Ah, kita tunggu dulu ya. Oke, udah online lagi nih, pakai HP. Udah. Siap. Ya, Jelas Mas Dimas Bang, suara saya? Aman. Oke. saya Lanjut, Mas Joseph silakan. izin Bang Dimas, mau nanya mengenai pandangan Bang Dimas ini kalau developer-developer yang contohnya Rukul atau gitu kan merugikan investor, itu bisa nggak ditindaklanjuti? Cara di blok akunnya, apanya contohnya walletnya atau gimana? Oke. Mungkin aku kurang kompeten kalau tentang ini ya. Cuma kemungkinan nanti seiring perjalanan waktu, seiring nanti kan, terutama di Indonesia nanti bakalan itu ya, ada bursa kripto, di mana nanti kripto ini bakalan terregulasi juga di Indonesia, dan nanti bakalan di situ mungkin ada badan tersendiri mungkin yang mengatur terutama developer lokal ya, karena yang bisa dijangkau ya developer lokal gitu, yang mungkin bisa apa ya, terjagalah di situ. Mungkin bakalan ada badan sendiri gitu yang mungkin menangani apakah developer-developer ini tuh layak atau enggak, dan mungkin diwajibkan lah nanti mungkin developer lokal untuk mendaftarkan project-nya gitu ke badan atau regulasi terkait ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi nanti kita sebagai investor biar lebih trust lah ke sebuah project, karena ya banyak sih, karena banyak banget ya developer yang nakal, kayak ya kita tahu sendiri dan nggak bisa disebutin karena udah banyak banget kayak gitu. Nah mungkin nanti seiring perjalanan waktu nanti muncul badan sendiri atau nanti ada asosiasi sendiri gitu mungkin yang mewadahi para developer tersebut biar lebih apa ya, menjaga uh, keamanan kita sebagai investor lah kayak gitu. Tapi sebenarnya aku kurang kompeten sih kalau jawab ini. Gitu sih Om. Terima kasih untuk penjelasannya Bang, sama mau nanya. terima kasih semuanya. Oke, thank you Om Cecep. Mau nanya, Mas. Oke, sekali lagi Om. Halo. Oke, ya Om siapa tadi? Om Septrian. Ya, Mas, kalau apa itu di futur itu umpamanya sudah profit tapi belum sampai 100%, tapi harga berbalik arah itu dikejar apa diambil profit seperempat dipasang SL Plus? Sorry aku Oke, nanyanya. itu posisi udah hijau ya Om ya, atau udah profit ya? Iya. Jadi tadi kalau saya pertanyaan ketika harganya itu udah profit, udah lumayan profit ya, tapi harganya itu mandek atau berbalik arah sedikit, itu apakah diambil ataukah di apa tadi? Di Dipasang SL Plus, Stop Loss Plus. Oke, ini kasusnya Om Septrian itu di awal sebelum open position ini udah pasang trading plan-nya belum nih? Udah pasang kira-kira Nah ini itu mau. Mas, Nah, itu. nah itu yang dikhawatirkan itu BTC-nya itu. Aku di futur itu BTC-nya itu kalau
teknikal di koin biasa itu sudah bagus, tapi BTC-nya itu lupa mau apa untuk menganalisa teknikal harganya kayak kemarin drop. Nah, efeknya kan itu lagi gitu loh. Nanti gak diambil Oke, profitnya, malah harganya anjlok, malah kena SL. oke, oke. Ini derita semua trader ya. Bahkan aku sendiri tuh juga gitu. Nah, di sini mungkin ada dua saran nih. Pertama, buat Om tadi Om Septrian ya. Yang pertama adalah pastikan kita itu kalau mau trading, terutama di future market itu harus pasang yang namanya trading plan terlebih dahulu sebelum open position. Jadi trading plan itu apa? Jadi trading plan itu merupakan rencana kita itu mau stop loss di mana, mau take profit di mana. Nah, itu tuh harus udah ditentuin dari awal. Kayak gitu. Jangan sampai nanti kita udah istilahnya udah open position tapi kita belum pasang tuh stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Maka nanti bisa kayak Om Septrian tadi bingung kalau udah open position, udah profit, mau diapain nih? Order mau diapain nih? Kan bingung, galau kan. Nah, makanya di awal tuh udah pasang trading plan karena Tapi kita tapi ya kalau halo Mas. Tapi kalau leverage itu mempengaruhi apa gak sih ke apa itu margin margin kita itu? oke. Mempengaruhi sih Om kalau kita itu pakai pakai leverage besar, otomatis nanti liquidation price-nya juga bakalan lebih dekat ke open position kita. Nah, makanya Soal, kita juga perlu pasang itu soalnya stop loss gini, juga gitu ya. Dan halo mungkin Mas sedikit ya. aku lanjutin tadi ya, yang tadi ya terkait trading plan ya. Terutama yang khususnya Om Septrian tadi. Nah, misalkan itu Om Septrian tadi istilahnya kalau udah pakai trading plan, maka Om Septrian nggak perlu pusing lagi terkait tadi apakah di stop loss plus atau di close pada saat itu ataupun dibiarin aja. Nah, kalau Om Septrian itu udah pasang trading plan, Om Septrian itu nggak bakalan istilahnya nggak bakalan apa ya, nggak bakalan bingung lah kayak tadi. Nah, tapi kalau Om Septrian itu di kasus tadi itu pengen stop loss plus ya, atau memasang stop loss di atas harga open ya, open position ya, itu Kondisinya. kalau pastikan itu posisinya profitnya itu udah lumayan ya Om, udah lumayan udah lumayan jauh lah jaraknya dari itunya tadi apa open positionnya, karena kan kalau titik stop loss plus sama titik stop loss yang di bawah harga itu range-nya itu gedean stop loss-nya, ya kan bisa rugi juga karena uh, secara risk reward kan gedean stop loss ya daripada take profit-nya kayak gitu. Jadi kalau mau pasang stop loss ya Sama kalau itu Mas. aku at least 1:1 lah sama stop loss-nya. Kalau udah 1:1 sama stop loss-nya, nah oke lah kalau mau pasang stop loss plus di situ nggak apa-apa. Dan saran yang kedua, aku lanjutin ya, jadi belum selesai. Saran yang kedua adalah, bentar. Saran yang kedua adalah kalau ingin futures market itu kalau dari aku ya, kalau pribadi itu menggunakan eh, pairing-pairing yang udah lumayan mature ya, kayak Bitcoin, Ethereum, apalagi ya, BNB, kayak link Chainlink gitu, atau Cardano. Nah, itu kan market-market yang volumenya atau market cap-nya kan udah lumayan gede ya. Nah, maka dari itu makin market cap-nya itu gede, volumenya gede, itu kalau dari segi teknikal tuh kalau dari aku semakin mudah untuk dianalisa. Beda lagi kalau kita pakai pairing-pairing atau market-market yang kapitalisasi pasarnya itu sedikit. Itu kalau dari segi teknikal tuh menurutku agak agak susah dianalisa. Jadi bisa aja bantingannya ketika Bitcoin-nya itu uh, ngamuk atau bikin olah itu bantingannya bisa lebih gede di koin-koin yang market cap-nya lebih kecil. Makanya kalau aku sendiri kalau mau future sih tradingnya di koin-koin gede kayak Bitcoin, ETH, Cardano, Polkadot kayak gitu-gitu sih Om. Karena menurutku sih lebih
enak di situ, lebih secure lah di situ kalau dipakai koin-koin gede, kalau dipakai futures Sama ya. itu mas, sama ya maaf ya kalau kalau bahasnya di market lain yang saya alami ya, saya itu di apa itu Binance itu ya, eh, margin 3 USDT tak hajar leverage 20 sama margin 3 USDT tak hajar leverage 50. Itu kalau profit itu cepetan yang 50 ya. Itu bener ya? Ngefek itu mas. Oh, kalau terkait profitnya, ya kalau di market tersebut, ya bisa, bener om, bisa lebih gede, karena kan semakin makin besar leverage-nya kan, ya apa ya, bandingannya tuh kayak, ya kali lipatnya dari margin atau uang yang kita pertaruhkan lah di situ ya. Kita masukkan ke market itu bisa berkali-kali lipat. Makin banyak leverage-nya, keuntungan bisa semakin gede, tapi resikonya juga gede, kayak gitulah. Makanya perlu hati-hati kan kalau kita pakai leverage itu. Oh. Soalnya kalau leverage kecil itu cari Nggak personal kerasa. yang susah. Tapi kalau leverage besar aku nyari 70% ke atas aku cepat loh. Tapi kalau dibanting harga ke bawah aku langsung serut. Nah, ya benar-benar. Nih, ini om, kalau pingin itu ya, kalau pingin misalkan pakai leverage kecil tapi pingin hasilnya gede, caranya adalah ngegedein marginnya di situ om. Jadi yang awalnya kita mungkin pakai $10 ya kita mungkin bisa pakai $50 meskipun margin meskipun leverage-nya itu cuma kecil kayak gitu. Jadi kita ngakalinya itu dari marginnya yang kita masukin lah gitu ngakalinya. Jadi Terkadang lebih mas, jauh juga dari liquidation price-nya. terkadang gini, namanya dianalisa. Nah itu harga market yang sekarang itu dianalisa ke depan itu masih mau open posisi masih nunggu di area breakout. Nah terus dipasang sell limit, dipasang limit order ya. Ditunggu lama kadang itu nggak kejemput tuh. Tapi nggak dipasang limit order, giliran market di area breakout. Bingung di situ nih. Nanti dihajar kanan, market malah berbalik arah. Oke, mungkin maksudnya itu ya sell stop apa ya? Iya sih, sell stop ya. Jadi Ya, limit order. ordernya itu tereksekusi ketika harganya itu breakout. Nah, jujur kalau aku sendiri sih jarang menggunakan itu ya, jarang menggunakan order stop ya atau sell stop ya. Karena itu apa ya, menurutku agak susah juga sih. Bisa aja kan harganya itu berhasil breakout, bener breakout, tapi dia tuh cuma bikin shadow aja di situ. Setelah breakout, bikin shadow, dia turun lagi. Nah, kayak gitu sih. Halo, Assalamualaikum. Berarti Mas, Makanya boleh aku nanya? jarang pakai stop, entah itu buy stop maupun sell stop, itu aku jarang pakai itu. Mending kalau dari aku pakai limit aja. Jadi pakai sell limit kalau mau order short atau pakai buy limit kalau mau order long kayak gitu. Ya, halo, Mas, Assalamualaikum. Mas, kalau untuk pemula nih, Mas nih, enaknya itu trading gambaran dari Mas nih pakai indikator. Kalau pakai indikator apa, Mas? Ya, indikator-indikator dasar yang boleh dijadiin acuan gitu, Mas. Untuk pemula gitu, Mas. Kalau kan ada yang pakai RSI, ada yang pakai MACD, ada yang pakai apa. Ini menurut pandangan Mas yang udah lebih lama, kalau untuk pemula enaknya gitu. Sambil kita mempelajari itu apa yang indikator yang ya cukup bisa dijadiin acuan gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Heru Akbar dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku akan coba jawab. Untuk para pemula, indikator yang bisa dipakai untuk trading itu apa? Oke, mungkin kalau dari aku untuk pemula itu wajib untuk paham dulu support resisten. Karena menurutku pakai support resisten aja pun tanpa indikator pun itu udah cukup sih sebenarnya. Udah cukup karena kalau kita itu paham support resisten, entah itu
dynamic support resistance, terus nanti ada banyak lah nanti macam-macamnya support resistance. Nah, nanti mungkin di kedepannya kita Mau akan nanya lagi, bahas. Mas. Satu kali Bentar lagi. ya, mau Om nanya. Sabrian. Karena kalau sampai mana tadi? Ya, kalau pemula wajib atau saranku sih paham support resisten dulu sebelum menginjak ke indikator-indikator kayak yang tadi disebutkan kayak RSI ataupun apa tadi stokastik atau MACD yang susah-susah itu nyebutnya. Itu mending yang pertama yang perlu dipahami adalah support resisten, karena itu tuh meskipun basic tapi dia itu menjadi basic juga dari semua indikator kayak gitu. Bahkan moving average pun kan basicnya dari support resisten juga kayak gitu. Dan nanti mungkin ke depannya kita akan bahas jenis-jenis support resisten, karena kan ada berbagai jenis ya, kayak support resisten klasik, ada dynamic support resisten, ada harmonic support resisten. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pahami terlebih dahulu, baru kalau udah paham nih, nah nanti mungkin bisa pakai indikator-indikator pendukung lah kayak gitu. Mungkin bisa pakai bisa pakai RSI atau stokastik atau indikator-indikator lainnya, nah kayak gitu. Tapi basicnya Mau nanya kalau satu dari lagi, aku Mas. harus pakai support resisten dulu. Paham support resisten terlebih dahulu nih untuk para pemula. Karena aku pun apa ya? Kalau aku pun nggak bisa dibilang pro juga ya kalau aku trading ya. Cuma sejauh ini kalau dari pengalaman sih, meskipun aku pakai support resisten aja sih udah lebih dari cukup lah kayak gitu. Meskipun nggak Mau pro-pro nanya, banget Mas. sih aku Satu tradingnya. kali lagi. Tadi Mas, boleh satu kali lagi untuk saya? Mau nanya, Mas. Halo Kak, Oke deh. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. boleh satu lagi buat saya Kak? Satu kali lagi, Oke. Mas. Saya mau Penutup, nanya, Mas. penutup. Ya, sebelumnya terkait prediksi Bitcoin kayak Mas mau nanya kan satu kali lagi. selalu mengalami Oke, halving banyak ya. nih yang mau tanya nih. Ini siapa nih, Om Siras? Ini dulu aja dari Mas Zainur. Nanti untuk Mas Septrian, kalau mau tanya lagi, bisa langsung di grup aja. Nanti sama Mas Dimas juga nanti kita diskusi bareng-bareng aja di grup ya. Boleh. Ini biar nanti teman-teman lain bisa kebagian pertanyaan juga sih, Mas. Iya, benar. Baik, Iya. terima kasih. Siap. Lanjut Mas Zainur. Iya, tadi Mas izin bertanya terkait Bitcoin kan selalu mengalami halving ya Mas ya di setiap 4 tahun. Seperti di 2012, 16 dan terakhir di 2020. Nah, tapi di setiap 2 tahun berikutnya atau setelah halving selalu terjadi fair market atau bearish seperti di 2014 dan 2018. Apakah di tahun 2020 sekarang akan terjadi fair market lagi? Bagaimana pandangan Mas Dimas terkait hal tersebut? Terima kasih. Halo. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Enggak, putus lagi nih. Pertanyaannya aja tadi apa? Pertanyaannya terkait halving 4 tahun tersebut sering terjadi bear market atau fair market di 2 tahun berikutnya. Oke. Nah, untuk di tahun 2022 ini apakah akan terjadi fair market lagi, Kak? Bagaimana pandangan Kakak terkait hal tersebut? Oke. Terkait itu ya, apa tadi sektor 4 tahun sekali juga ya, masuknya ke situ juga ya. Dan apakah di 2022 ini bakalan bearish atau enggak? Dan ya, kita bisa, sebenarnya ini aku mau sharing tapi nggak bisa ya, karena ini pakai HP. Jadi ada website itu namanya Bitcoin, apa ini namanya, Blockchain Center, di mana di situ kita bisa lihat Bitcoin Rainbow Chart-nya. Dan sekarang ini kondisinya, kalau kita lihat dari Bitcoin Rainbow Chart ini masih berada di tengah-tengah ya. Masih berada di tengah-tengah, di mana harga ini masih belum, kalau dari chartnya ya, ini harga masih belum mencapai puncak dari bulannya lah, istilahnya. Masih belum mencapai puncaknya. Karena ya di tahun kemarin kan ada banyak isu-isu negatif ya. Isunya
ngeri-ngeri tuh kayak China tiba-tiba nge-ban kripto, makanya hash rate-nya itu tiba-tiba anjlok. Nah, makanya itu tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi mungkin penghambatnya juga bagi bullrun-nya di kali ini, di bullrun kali ini. Cuma kalau sekarang sih kita tinggal itu aja sih, tinggal nunggu aja respon dari marketnya kayak gimana karena sekarang posisinya adalah 50-50 kalau menurutku karena kayak tadi udah aku simpulin karena secara apa ya tadi 4 tahun sekalinya itu pro atau pola 4 tahun sekalinya tadi kalau menurutku masih akan berpengaruh cuma nggak akan sebesar di tahun-tahun sebelumnya karena sekarang kapitalisasi market kripto itu sudah makin banyak pemainnya, bahkan negara aja pun udah main nih di kripto. Kayak kemarin ada El Salvador, terus sekarang makin banyak institusi-institusi yang mulai join ke kripto juga. Jadi itu bisa jadi salah satu katalis-katalis yang mungkin bisa menentukan arah kriptonya kayak gimana. Cuma kalau sekarang kondisinya sih masih 50-50 ya. Apakah di 2022 ini masih bull run ataukah udah ada itu tanda-tanda beresnya. So kalau sekarang sih kita mungkin bisa, kalau dari aku mesti mending nunggu dulu sih karena posisinya masih 50-50 kayak gitu sih Om. Aku masih belum bisa pasti ini beneran bull runnya habis atau masih lanjut kayak gitu sih Om. Iya Kak, baik Kak, berarti harus tunggu ya, wait and see ya Kak. Iya bener. Kalau dari aku sih gitu ya. Karena kan katalis bagusnya kan juga karena di 2022 ini kan makin banyak tren-tren kripto baru ya kayak metaverse, NFT. Nah itu juga mungkin bisa ngedrive harga kripto, terutama harga Bitcoin-nya juga gitu mungkin di tahun ini maupun di tahun selanjutnya. Kayak gitu Om. Baik Kak, terima kasih jawabannya Kak. Ya Om. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin sekalian penutup. Karena ini udah di reserve juga dari awal. Ini dari Mas Moonlight, mungkin dia sudah live tadi dari. Dia ingin bertanya nih Mas, terkait pandangan soal metaverse Cardano. Mengingatkan ada event Cardano Summit ya, yang lokasinya itu virtual world yang nantinya sudah diadakan sih sebenarnya September atau Oktober tahun lalu dengan pembukaan layer 1 Hydra. Sekalian untuk ekosistem dan kerjasama Solana dengan Cardano. Mungkin dia ingin bertanya nih pandangan dari Mas Dimas gimana soal perkembangan Cardano lah untuk metaverse dan ekosistemnya juga seperti itu sih Mas. Oke. Kalau Cardano ini sebenarnya udah project lama banget, tapi dia itu kan lama juga itu ngerilis project-projectnya, terutama ngerilis mainnetnya kan masih baru kemarin baru rilis smart contract-nya ya, jadi sekarang udah bisa project-project berjalan di atas blockchain-nya Cardano. Tapi kan ini dia tuh udah apa ya istilahnya udah tertinggal ya dibanding blockchain pesaing kayak Terra, kayak Solana kayak gitu. Tapi karena Cardano ini tuh komunitasnya itu udah banyak, udah market cap-nya itu udah gede banget. Nah, makanya mungkin masih bisa untuk diperhitungkan sih Om kalau terkait Cardano-nya. Apalagi tadi itu ya ada event ya Cardano ya. Ada event. Iya, ada event. Bisa kemungkinan masih bisa ngedrive harganya Cardano untuk bisa naik lagi ya. Cuma kalau dari aku masih cukup potensial untuk Cardano ini. Cuma kita nggak, kalau dari aku nggak bisa terlalu pingin harganya itu cepet naik karena Cardano ini terkenalnya adalah dia itu projectnya sebenarnya tetap jalan, cuma dia itu agak sedikit lamban dibandingkan blockchain pesaing ya kayak Solana, FX, kayak Ethereum gitu kan. Dari segi perkembangannya itu Cardano ini terbilang masih lambat meskipun harganya itu meskipun projectnya itu masih tetap jalan ya, karena si Charles
Charles Hoskinson ya kan masih optimis lah ya ke Cardano kayak gitu. Jadi Iya. mungkin masih cukup potensial untuk Cardano, tapi kemungkinan dari segi kecepatannya, bukan kecepatan jaringan ya, tapi kecepatan project-nya ini masih cukup lamban lah. Jadi bagusnya untuk invest aja kayak gitu. Untuk invest bagus sih untuk Cardano ini. Lagi nanti kalau beneran udah makin banyak project di atas Cardano, lalu project-project kayak stablecoin-nya juga, lalu tadi ada metaverse-nya juga, nah itu mungkin bisa jadi katalis bagus nih untuk ada atau Cardano. Atau yang kemarin itu sempat dijuluki itu ya, stablecoin ya. Karena harganya di situ mulu. Konsisten gitu. di $1. Jadi yes, konsisten di $1 karena itu supply-nya itu kan banyak banget ya Cardano ini. Banyak banget. Cardano banyak banget, makanya agak susah nih harganya untuk naik. Makanya agak lamban gitu untuk pergerakan, terutama harganya kayak gitu. Tapi kalau menurut pandangan Mas Dimas sendiri nih ya, kemarin kan sempat di ATH $3 kan. Nah itu apakah nanti dengan perkembangan ekosistem yang sekarang lagi mulai jalan nih, apa bakal balik ke ATH lagi atau cuma mentok di situ-situ aja ya Mas? Oke. Kalau Cardano kemarin sempat $3, terus sekarang kembali lagi ke $1. Kalau menurutku karena proyeknya ini masih cukup bagus juga, dia tuh masih berjalan juga, dan kalau dari $1 ke $3 sih masih bisa dikejar sih Mas. Kalau menurutku ya masih bisa lagi tuh ke all time high-nya, karena kan ini merupakan project besar juga, komunitasnya itu udah banyak banget juga, bahkan sempat sindir-sindiran juga kan sama Ethereum. Makanya aku rasa kalau sampai $3 pun bisa sih untuk Cardano ini. Cuma ya untuk berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke $3 mungkin agak waktu yang lumayan lama, kayak gitu aja sih. Kalau nyampe $3 bisa sih. Mungkin saya ngeliatnya dari Solana juga ya Mas, yang sekali naiknya tuh nggak kira-kira loh gitu kan. Kalau dari kecepatan mencapai harga tertinggi, Solana lebih cepat sih, jelas. Jagonya. Iya, bener. Kemarin kan sempat dijuluki juga itu ya, setiap ATH terus, tiap hari gitu. Bener. Karena Solana kan, dia tuh kan lebih cepat ya Mas ya? Transaksinya lebih cepat dan juga. Murah juga. Bener. Pernah dan apalagi kan sih, transfer Solana lumayan cepat. Dan apalagi kan untuk CEO FTX sendiri, untuk Mas Sam Bankman, jelas sebagai salah satu investor paling loyal dengan Solana sih kalau bisa kita lihat itu. Karena setiap apapun proyek Solana yang dibangun pasti Mas Sam selalu dukung terus. Betul. Dengan itu ya Alameda Research-nya ya. Iya, Alameda Research-nya. Itu kan pertama kali DEX-nya Solana juga Serum, itu kan kolaborasi Alameda sama Solana itu. Yes, benar banget. Nah, ini mungkin ini bisa jadi clue juga nih Mas buat teman-teman, misalkan ngincer project itu mungkin bisa lihat tuh portofolionya Alameda Research tuh, bisa dilihat di situ, karena bisa kita lihat sih di websitenya Alameda Research pun dicantumkan kok project mana aja itu yang diinvest sama Alameda sama si Bapak Sam itu tercantum kok di websitenya Alameda. Nanti kita bisa ngikutlah di situ. Terutama yang project-project yang IEO di FTX kan juga support oleh Alameda kan ya Mas ya. Kayak kemarin ada Psi Option itu juga support sama Alameda gitu. Kemungkinan nanti pas listing naiknya lumayan kenceng juga sih. Nah itu. Emang terkenalnya itu Mas. Naiknya cepat kalau dari dukungan Alameda sendiri. Bener banget. Oke deh, mungkin ini sekalian penutup juga ya untuk sesi FTX Talks ketiga ini.
dengan tema prediksi tren kripto 2022. Terima kasih banyak atas dukungan dan kesediaan teman-teman telah hadir di FTX Talk sesi ketiga ini. Saya sebagai moderator dan juga admin dari FTX Indonesia berterima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari jalannya FTX Talk sesi 3 ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita akan mengadakan kembali dan semoga bisa lebih baik lagi dan nanti tetap bersama Mas Dimas sebagai narasumber kita. Mungkin dari Mas Dimas ada masukan sebelum kita akhiri? Apa ya? Mungkin ini bagi teman-teman yang tadi ketinggalan, mungkin bisa nanti lihat itunya ya, recordnya atau tayangan ulangnya buat ngecek tadi apa saja tren-tren kripto yang bakalan booming terutama di 2022 atau nanti bisa lanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Nanti mungkin bisa lihat lagi nanti di recordnya kayak gitu. Itu aja sih Mas. Siap. Oke. Terima kasih banyak juga Mas Dimas telah menjadi narasumber kita. Cukup bagus banget nih untuk hari ini kita sesinya dan peserta cukup antusias dengan banyaknya pertanyaan yang hadir. Mudah-mudahan di next FTX Talk selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Nanti untuk pengumuman pemenangnya akan saya umumkan paling lambat besok sudah ada infonya karena kita akan mengolah lagi nih kira-kira siapa pemenang yang pantas mendapatkan merchandise FTX eksklusif. Oke. Hari ini kita tutup untuk FTX sesi 3. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sorry. Terima kasih teman-teman. Jelasan yang kurang jelas. Nanti kita bisa discuss lagi di grup. Thank you.